Tidak tergeserkan siaran televisi dari dunia-dunia mistik, alam lain, jin masuk botol. Jadi para hantu juga sudah dimensi spiritual, bukan hanya hantu-hantu ya. Itu juga masuk, publisitasnya juga tinggi. Cenderung orang yang sudah melayani di dalam pelayanan okultisme ini bisa juga dipakai iblis untuk memunculkan kesombongan rohani. Shalom Bapak Ibu teman-teman penonton setia channel YouTube dan Spotify HKBP. Bertemu lagi bersama saya Neti Pasaribu dan tim Birotik HKBP di program podcast HKBP dalam segmen Sherlock, Sharing Teologi episode 15. Hari ini seperti minggu-minggu yang lalu kita akan membahas topik-topik yang menarik bersama dengan narasumber yang menarik. Nah, untuk episode ini kita kedatangan seorang narasumber pendeta muda yang memberikan dirinya untuk melayani di tengah-tengah jemaat HKBP Simangumban Pahai. Di tengah kesibukannya sebagai seorang pendeta, narasumber kita juga memberikan hatinya dan perhatiannya tentang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu okultisme. Tanpa berpanjang lebar, kita sambut Pendeta Victor Pasaribu. Selamat datang Bang, walaupun kita sudah berbincang-bincang tadi di depan. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk boleh hadir di podcast HKBP. Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang okultisme nih Bang, mungkin banyak teman-teman yang belum kenal lebih dalam tentang Abang. Boleh perkenalan diri dulu Bang? Shalom Horas HKBP, jemaat HKBP dimanapun berada. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya minta izin kepada guru besar Bapak Pendeta Zaharianson Saragi, mantan Neporus GKPS, sekarang dosen di STT Abdi Sabda Medan. Berikut dengan mentor saya, abang kami, Pendeta Niko Sibarani, pendeta di HKI Tanjung Morawa. Dan teman-teman perjuangan di pelayanan Libertatis in Christo, dalam bahasa Indonesia artinya kemerdekaan di dalam Kristus. Pendeta Erhan Nababan yang sekarang melayani di Bandung. Berikut juga Pendeta Johannes Manalu yang pada saat ini melayani di Tanah Jawa. Bagi teman-teman seperjuangan yang selama ini sudah berlelah-lelah memerangi kuasa kegelapan, mari kita permuliakan nama Kristus. Jemaat yang terkasih, saya bernama Pendeta Victor Deli Rahmat Pasaribu, kelahiran Tebing Tinggi, melayani sekarang di HKBP Resort Simangumban, Distrik 2 Silindung, perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi kami kecamatan terakhir di Kabupaten Tapanuli Utara, perbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikianlah perkenalan singkat dari kami, Ibu Pendeta. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut aja nih Bang, kita langsung bahas tentang okultisme. Siap. Ya, okultisme ini kan Bang sebenarnya topik yang sering sekali didengar oleh banyak orang dan kehadirannya pun sangat dekat dengan kehidupan para jemaat. Tapi mungkin masih banyak orang yang belum paham sebenarnya okultisme itu apa sih. Kalau misalnya saya ditanya okultisme apa sih, sebagai orang awam saya akan menjawab cuma dukun, jimat, pengobati atau dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih Bang okultisme itu? Ya, okultisme sebenarnya cakupannya luas ya. Kalau kita mau berbicara okultisme, ini bukan cerita horor HKBP atau cerita hantu-hantu di iman Kristen. Kita bukan membuka serial supernatural HKBP, bukan. Tapi okultisme ini adalah paham tentang kegelapan. Karena
Okult artinya gelap, kegelapan. Kita sebagai orang percaya mengerti dan mengimani ada dua perbedaan besar dimensi. Terang, dan kita adalah anak-anak terang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Satu lagi yang bertentangan dengan kita, yang mendukakan hati Allah dan menjauhkan kita dari Tuhan, itulah yang disebut kegelapan. Itulah okultisme. Jadi kalau kita berbicara tentang okultisme, kita berbicara banyak hal. Kita berbicara tentang dunia supranatural, magis, itulah yang Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat HKBP mengerti, dan sebagian besar kita di iman Kristen mengerti bahwa ada kekuatan magis supranatural yang bertentangan dengan Tuhan. Tapi ada juga turunan dari kekuatan supranatural itu, sebagai contoh perbuatan jahat. Di dalam titah disebutkan jangan engkau membunuh, jangan engkau mencuri, jangan engkau berdusta, jangan engkau mengingini harta sesamamu. Segala hal perbuatan jahat juga adalah turunan dari dimensi okultisme, karena itu juga pekerjaan iblis yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Ya, berarti okultisme itu tidak hanya sebatas dukun, pengobati, tapi segala tindakan yang menghasilkan sebuah kejahatan bagian dari okultisme ya Bang ya? Ya, kurang lebih begitu karena dia berada di dalam kuasa kegelapan. Ya, terus Bang, sebagai seorang pendeta, ada banyak pendeta di HKBP tapi sedikit yang memberikan perhatiannya tentang okultisme. Kalau Abang sendiri, kenapa sih Abang tertarik untuk mempelajari okultisme lebih dalam lagi sih Bang? Wah, kalau ini pertanyaannya ini menarik. Karena ini kisah pribadi sebenarnya, Ibu Pendeta. Sepanjang 4 tahun saya sekolah di STT HKBP, Sekolah Tinggi Teologi HKBP, ada beberapa hal dalam perkembangan pendidikan dan pengalaman kehidupan bersama yang seolah-olah mengaburkan hubungan saya pribadi dengan Tuhan. Jadi pada saat itu saya mengaku berdosa, jangan diikuti semuanya karena banyak sekali dosa yang saya lakukan ketika saya mengecap pendidikan di perguruan tinggi di STT HKBP. Saya percaya begini kurang lebih. Ujian Tuhan yang pertama sekali kepada manusia adalah meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Jadi timbul pergumulan. Apakah pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu salah? Tapi yang salah adalah ketika manusia oleh hasutan iblis berusaha mencuri kemuliaan Allah, berusaha untuk menjadi sama dengan Allah, mengetahui yang baik dan yang buruk, dan Allah lepas dari dia. Karena dia tidak perlu kontrol Allah lagi, dia sudah tahu melakukan yang baik dan yang buruk. Karena itu saya percaya begini, jangan-jangan dengan pendidikan, pengenalan tentang pelajaran teologi, ada juga kemungkinan untuk menjauhkan manusia dari Allah. Ketika itu saya mulai jarang berdoa. Entahpun saya membaca Alkitab sebagai jalan untuk mengerjakan pekerjaan dari dosen, tapi hati saya jauh dari Tuhan. Ketika saya berdoa, saya tidak bisa merasakan lagi Tuhan. Dan saya merasakan kehampaan selama 4 tahun kurang lebih. Lalu Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat HKBP yang terkasih, Ibu Pendeta, tahu
ternyata Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Saya lepas dari kasih-Nya dan Dia tangkap saya melalui pelayanan okultisme. Pertanyaan pertama waktu itu adalah, ketika seseorang kesurupan atau masuk ke dalamnya roh yang dipercayai adalah roh opungnya atau leluhurnya, apakah itu opungnya langsung, leluhurnya langsung, atau itu iblis yang menjelma? Itulah perjalanan untuk menjawab pertanyaan inilah yang membuka saya mengenal pelayanan okultisme. Saya bersama dengan sahabat saya, Amang Pendeta Erhan Nababan, Amang Pendeta Johannes Manalu, kami pergi mencari, dan ini adalah perjalanan spiritual yang panjang. Kami pergi di Sinaksak, di Siantar, ada sekolah tinggi filsafat dan teologi milik Katolik. Kami pergi ke sana menjumpai pengajar di situ, dosen, pastor, bertanya. Lalu pastor menjawab, mungkin kalian tidak mencari secara teori, kalian mencari pengalaman iman. Lalu kami diperjumpakan dengan beberapa pastor yang melayani, termasuk di Nagahuta, di Siantar. Tapi Tuhan mengarahkan kami kepada guru besar kami, Bapak Pendeta Jaharian Sonsaragi. Ketika itu beliau menjabat sebagai Eporus di GKPS, dan perjumpaan kami dengan Bapak inilah yang membuka pelayanan terhadap okultisme, pengenalan, pendalaman, dan termasuk melayani di tengah-tengah jemaat. Jadi ini adalah pekerjaan Tuhan, dan ketika itu Ibu Pendeta, saya merasakan kuasa Tuhan itu mengalir secara nyata, dan saya berdoa kepada Tuhan mengatakan berjanji hidup dan mati akan melayani sebagai seorang pendeta di HKBP, memerangi kuasa kegelapan dan mempermuliakan nama Tuhan dan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Iya, luar biasa sekali teman-teman. Jadi okultisme justru membawa abang lebih dekat ya bang sama Tuhan. Pengalaman pribadi yang sangat luar biasa. Oke, lanjut bang. Okultisme ini kan sering disalahpahami oleh orang banyak. Banyak sekali orang yang jatuh pada penghakiman jadinya seperti itu yang saya lihat bang. Mungkin ada kasus-kasusnya orang curiga marbegu ganjang gitu kan bang, boleh dibakar tapi kemudian tidak terbukti gitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu bang, mungkin yang lebih spesifik, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam okultisme? Sampai sekarang kan yang ditakuti para jemaat dan para pelayan adalah yang horor-horor, hantu-hantu. Jadi di kita orang Batak ada aji-ajian, ada ajimat, ada begu, dan segala silsilah para begu-begu ini, termasuk roh nenek moyang. Penampakan yang paling spektakuler sampai saat ini adalah ya begitu yang kita tahu itu, kesurupan, sakit oleh karena iblis, sakit fisik, sebagai contoh muntah darah, gatal-gatal, santet, menimbulkan asmara kepada orang lain. Hal-hal yang seperti inilah yang masih terlihat sangat spektakuler. Tapi hati-hati, yang tidak terlihat pun banyak. Sebagai contoh, ada dia jemaat yang baik, dia sudah berkeluarga tapi belum dikaruniakan Tuhan anak. Oleh beberapa alternatif dan masukan mereka diarahkan untuk pergi misalnya ke Samosir, ke Batu Hobon, ke Pusuk Buhit dan lain sebagainya. Ketika itu seolah-olah tidak terlihat, mereka pulang, mereka bergereja lagi dan lain sebagainya. Itu juga dimensi yang berbahaya. Ya, karena dia sudah ada dua penyembahan. Firman Tuhan berkata,
kita tidak bisa menyembah dua Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Mammon dan juga Tuhan. Kita akan membenci yang satu dan akan mengasihi yang satu lagi. Karena itu setia kepada satu Tuhan. Dimensi okultisme yang lainnya adalah perbuatan jahat. Narkoba, pelecehan seksual, kekerasan di dalam rumah tangga, judi, dan lain sebagainya. Itu juga ancaman yang tidak boleh disepelekan. Jadi terlalu luas sebenarnya bidang okultisme ini karena segala sesuatu yang terkait dengan kegelapan. Entah itu secara fisik atau supranatural, itu adalah pekerjaan iblis. Iya. Jadi okultisme nggak hanya begu gajang ya Bang ya? Bukan hanya begu gajang. Karena kan topik yang paling menarik itu Bang begu gajang kan Bang? Oh itu spektakuler. Bisa diusir dari satu kampung karena isu begu gajang gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang mau kita petik adalah kita semua pasti pernah melakukan kegiatan okultisme ya Bang. Karena okultisme semua kegiatan yang di dalam kegelapan. Jadi jangan gampang-gampang menghakimi orang lain. Iya. Nah selanjutnya Bang. Bagaimana membedakan gangguan psikologi dengan praktek okultisme? Misalnya, saya memiliki teman seperti itu Bang. Di kampus juga di STT HKBP. Dia sering kesurupan. Menurut pengakuan dia dititipi dari dalam opung-opungnya. Istilah Bataknya itu disebut hasandaran. Ya gitu Bang. Pokoknya dia dari opung-opungnya. Tapi kemudian orang-orang mengklaim sebenarnya dia nggak kesurupan karena opungnya. Tapi dia sedang permasalahan pribadi atau sedang menarik perhatian orang lain. Gimana itu Bang? Ya, boleh kita mengerti begini. Kita kan manusia dengan konsep berpikir kita sering mengkotak-kotakkan. Jadi ketika kita mengkotak-kotakkan persoalan, cenderung kita tidak melihat secara menyeluruh. Nah ini persoalan besar paradigma berpikir manusia. Ya boleh saja dia memiliki gangguan psikis. Seperti butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dan dia berbuat yang spektakuler begitu supaya ada orang yang berempati kepada dia dan menolong dia, memberikan perhatian dan sebagainya. Boleh. Nah, tetapi kita jangan lupa iblis juga memakai kesempatan itu untuk yang pertama merusak diri si korban. Jadi dia mengatakan bahwa kekuatan iblis itu sangat besar. Itu perlu diwaspadai. Dan iblis juga memakai kesempatan itu untuk menunjukkan kekuatannya kepada orang di sekitar. Nah, kalau ada orang yang jatuh ke dalam penghukuman yang begitu, dia itu kan yang butuh perhatian. Itu kan penyakit psikologi, psikis, kejiwaan, mental. Itu kan penyakit medis. Kalau ada orang yang terjatuh ke dalam itu seperti pertanyaan ibu yang pertama tadi, kita bisa terjatuh ke dalam penghakiman. Jangan jatuh ke dalam penghakiman. Karena itu pelayanan itu holistik. Pelayanan yang holistik itu adalah menyentuh secara fisik, menyentuh secara iman, partondion, roh, juga menyentuh secara psikis. Jadi kalau ada korban yang begitu, yang diperalat iblis untuk menjatuhkan iman sekitarnya, ya kita harus bekerja secara holistik. Kita sentuh dia secara psikis, kita obati luka batinnya. Artinya kita teguhkan dia supaya dia kuat melawan kuasa kegelapan. Kita kuatkan dia juga secara jasmani, makan yang teratur supaya kekuatannya juga pulih. Tetapi jangan lupa iman, rohnya harus diselamatkan. Jadi pelayanan ini bukan pengkotak-kotakan. Jangan-jangan harus berdampingan ya ibu pendeta dengan psikiater, dengan dokter. Satu berbarengan pelayanan untuk meneguhkan kerajaan Tuhan di dunia ini supaya iblis gak punya celah. Supaya kita jangan bilang, oh jangan ke pendeta perginya ke psikiater. Jangan begitu. Atau, oh ini bukan pekerjaan dokter, ini pekerjaan pendeta. Bukan begitu. Tapi ini adalah pekerjaan yang holistik. Terima kasih. Iya.
Apalagi jangan disuruh berobat ke dukun ya Bang ya. Kalau itu lebih parah lagi ya. Karena kan sering Bang ya kalau orang kesurupan, udah jangan pergi ke dokter, jangan pergi ke pendeta. Udah di sana ada pengobati kok, bagus kok, itu kan sering kayak gitu ya Bang. Kalau yang satu itu saya bermohon kepada seluruh jemaat HKBP. Kan kepanjangan da itu kan dang tutu. Jadi tidak ada kebenaran sama sekali di situ. Satu hal yang perlu kita camkan adalah pekerjaan iblis hanya dua. Satu adalah kebohongan. Jadi dia manipulasi pikiran, dia manipulasi kejiwaan, dia manipulasi peristiwa yang terjadi, kebohongan. Seolah-olah terlihat benar, seolah-olah terlihat baik, tetapi ada yang dia kerjakan yang agenda dibalik yang seolah-olah terlihat baik tadi, kebohongan. Yang kedua adalah ketakutan. Jadi iblis hanya bekerja yang dua ini. Dia membohong-bohongi karena dia adalah raja penipu dan dusta. Yang kedua adalah dia memunculkan teror. Jadi kalau ada orang yang suka ditakuti orang lain, jangan-jangan dia sudah berada dalam antek-anteknya iblis. Artinya kegagahannya supaya orang takut, hei aku adalah penguasa dan sebagainya. Jangan-jangan dia juga sudah antek-anteknya iblis. Iya, sangat menarik topik ini Bu. Teman-teman, saya sampai speechless Bang, kayak oh iya ya gitu. Nah selanjutnya Bang, seperti penjelasan Abang tadi, okultisme ini kan suatu kuasa gelap. Sementara kita orang Kristen adalah orang-orang anak-anak terang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kemudian ditambah lagi penerangan dari kemajuan zaman. Orang sudah hidup di zaman modern gitu Bang. Iya. Sebagai seorang pendeta yang memberikan perhatian pada pelayanan okultisme, yang sudah pernah Abang alami mungkin, kenapa sih orang di zaman 2022 gitu loh Bang, masih percaya dengan kuasa okultisme? Ini sepanjang zaman kurasa ini Bu. Ini bukan karena zaman digitalisasi, zaman modernisasi atau industri 4.0, 5.0, karena dimensi spiritual itu menembus zaman. Selama ada Tuhan yang menginginkan manusia seluruhnya itu berada dalam kasih-Nya, pasti ada yang gak suka. Jadi kalau sampai sekarang masih ada yang percaya, ya kita bisa maklum karena presentasinya iblis juga keren. Ya sampai sekarang tidak tergeserkan siaran televisi dari dunia-dunia mistik, alam lain, jin masuk botol. Jadi para hantu juga sudah dimensi spiritual, bukan hanya hantu-hantu ya. Itu juga masuk publisitasnya juga tinggi. Dia pakai televisi untuk melancarkan agendanya. Juga kan orang-orang indigo katanya. Wah, di sini ada roh, ada apa segala macam. Maaf saya bukan menghakimi para indigo, tapi iblis juga memakai teknologi, itu saya mau katakan. Iblis tunjukkan kekuatannya juga seiring zaman. Dia gak mau ketinggalan zaman juga. Dia juga tahu handphone. Begitu. Upgrade pengetahuan juga iblis ya Bang. Iblis karena dia adalah raja dari segala sesuatu yang untuk merusakkan. Raja pendusta. Ya. Jadi kalau teman-teman masih percaya okultisme, sebenarnya kita lagi percaya sama iblis Bang ya. Lalu Bang, ada gak ciri-ciri khusus yang pernah Bang temukan dari orang-orang yang percaya atau bahkan yang mempraktekkan okultisme Bang di dalam hidupnya? Perbedaannya setipis rambut ya. Jadi ini tipis sekali perbedaannya. Karena selagi kita di dunia ini, di mana ada terang, di situ ada kegelapan. Jadi bisa dicontohkan kalau kita disinari oleh cahaya, selalu ada bayangan. Dan tidak bisa dilepaskan gelap dan terang. Jadi jangan-jangan sebaik-baiknya manusia, dia juga punya sisi gelap. Iya.
seburuk-buruknya manusia, dia ada harapan untuk kembali ke dalam terang. Jadi ini adalah dimensi yang saling tarik-menarik sepanjang zaman, sampai akhirnya sesuai dengan yang kita percayai, Yesus yang sudah naik ke surga itu akan turun kembali ke dunia ini, mengakhiri seluruh adegan-adegan perjalanan sejarah dan melaksanakan penghakiman terakhir. Disitulah akan dipilah siapakah orang yang berkenan kepadanya dan siapa yang tidak. Yang berkenan kepadanya akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yang tidak akan masuk ke dalam kematian yang kekal. Kehidupan yang kekal di dalam terang yang abadi, kematian yang kekal di dalam kegelapan holum namaripotipot, kegelapan yang sangat. Karena itu kalau kita mau membedakan, misalnya gini, kan kita hati-hati ya, jangan terjebak ke dalam penghakiman iman. Saya mau mengatakan begitu. Artinya gini, cenderung orang yang sudah melayani di dalam pelayanan okultisme ini bisa juga dipakai iblis untuk memunculkan kesombongan rohani. Lalu ketika dia pergi bertamu ke rumah seseorang, dia akan bilang gini, oh ini di dalam lukisan ini ada kuasa kegelapan. Dia langsung hakimi yang begitu. Atau ketika ada orang yang depresi, wah iblis sudah menguasai pikiranmu. Benar, bisa ya dan bisa tidak. Artinya jangan jatuh ke dalam penghakiman. Kita tidak perlu memisah-misahkan, karena jangan-jangan kita sendiri pun ada juga pekerjaan iblis yang sedang bekerja di dalam kita. Karena itu setiap ibadah minggu kita datang untuk meminta pengampunan dosa, kita datang kepada Tuhan untuk mengingat pembaptisan kita, dan kita datang untuk menjamini keselamatan kita. Setiap orang, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perlu mengintrospeksi diri, karena di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, saya akan membacakannya kepada kita sekalian. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sekeliling kita ini, songon babiat na mangarawang, na mangalului si bondutonna. Jadi kita nggak usah pisahkan, jangan-jangan kita juga bisa terjatuh ke dalam. Jadi jangan menghakimi orang lain, dan jangan pisah-pisahkan. Kau iblis-iblisan kau dipenuhi kuasa iblis kau. Jangan-jangan yang ngomong itu begitu juga. Karena itu jagalah diri kita dan iman kita. Ya, jadi kalaupun misalnya dia tidak memiliki teman, tidak suka berbaur dengan tetangga, bukan berarti dia perbegu-begu ya Bang. Karena paling sering seperti itu Bang ya. Jangan-jangan yang berteman itu yang berbegu-begu ya. Jadi sebenarnya ciri-cirinya sangat sedikit ya Bang. Sangat tidak terlihat kasat mata gitu ya Bang. Tidak terlihat kasat mata. Ya. Selanjutnya Bang, ada gak cara untuk mengatasi atau melepaskan kegiatan okultisme ini dari seseorang? Pasti. Satu-satunya adalah masuk ke dalam keselamatan Kristus. Karena itu kami menamai tim kami ini Licht. Licht dalam bahasa Jerman artinya terang. Kepanjangan dari Licht itu adalah Libertatis in Christo. Itu adalah bahasa Latin, artinya kemerdekaan di dalam Kristus. Jadi kalau kelompok kami ini sebenarnya mau membawa itu. Licht masuk ke dalam terang, masuk ke dalam kemerdekaan Kristus. Karena itu tangkap keselamatan yang sudah
Tuhan anugerahkan kepada kita. Darah Kristus itu mengalir bukan sia-sia. Daging Kristus yang kita terima setiap sakramen itu bukan sia-sia. Di dalamnya ada kekuasaan untuk menyelamatkan kita dari cengkraman iblis. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ada kecenderungan begini. Ini banyak sekali yang salah kaprah, seolah-olah pelayanan ini harus begini Bu Pendeta. Harus ada ritualnya, harus ada doa khusus supaya afdol, supaya sah. Jadi harus ada seolah-olah mantra-mantranya. Karena pemahaman kita kan cenderung melihat begini. Dukun-dukun itu pakai mantra. Dia pakai ritual. Loh pendeta kalau mau melepaskannya pakai ritual juga dong katanya. Oh tidak. Sakramen itu sudah lebih dari ritual. Yesus Kristus berkata kepadamu Bapak Ibu, jemaat HKBP dimanapun berada, bahwa imanmu yang menyelamatkan. Begitu Ibu Pendeta. Ya, jadi kalau mau melepaskannya satu-satunya cara adalah datang sama Kristus ya Bang. Datang kepada Kristus. Oke. Lanjutnya Bang, sebagai pendeta HKBP, kita harus bahas pandangan HKBP juga kan Bang? Iya. Menurut Abang, bagaimana pemahaman dan pelaksanaan tentang okultisme ini di tengah-tengah HKBP? Saya ngambil kayak gini Bang, di RPP HKBP, di halaman 31, di bagian hukum pertama dan kedua, kegiatan yang menjadi bagian okultisme, memberi sesajen, bertanya pada dukun, percaya ilmu hitam, itu ditolak gitu. Lalu bagaimana pelaksanaannya di tengah-tengah HKBP Bang? Atau ini hanya sebuah dokumen yang tersurat saja tanpa ada pelaksanaannya gitu Bang? HKBP konsisten melawan peperangan kuasa kegelapan sampai detik ini Bapak Ibu. Ibu Pendeta, kita harus sadar bahwa sebelum orang-orang Batak di Bona Pasogit menjadi Kristen, kita memiliki kepercayaan yang lama. Untuk saat ini kita sebut itu Hasipilibeguon, ala Mamilibegu Nasida. Mereka menyembah kepada para begu, kita sebut Hasipilibeguon. Tapi secara menyeluruh itu disebut Haholomon. Berada di dalam kegelapan. HKBP konsisten terus memerangi kegelapan 162 tahun. 161 tahun iya, HKBP sampai saat ini kita tetap konsisten memerangi kegelapan. Nah, banyak orang yang berusaha begini, Bu Pendeta, mencobai, mengunjuni. Loh, HKBP tidak tuliskan secara eksplisit katanya. Ini bukan tentang dokumen atau yang eksplisit, bukan. Peperangan kegelapan itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah pelayanan yang komprehensif. Ketika kita melayani Manaburboni, pertanggihan Manaburboni saja, kita sudah mengarahkan pandangan jemaat untuk bergantung kepada kuasa Tuhan. Ketika kita bikin pertanggihan Huria, itu juga sudah mengarahkan untuk melawan kuasa kegelapan. Nah, kalau hukum Taurat yang pertama dan kedua dan maksudnya yang dipaparkan oleh RPP, HKBP, itu bagian yang sangat kecil dari perlawanan kegelapan. Perlawanan terhadap kuasa kegelapan. Karena sepanjang sejarah kita sudah lawan ini. Itu hanya teknis-teknis kecil. Misalnya, dang uluan begu dohot ulpuhan nih, hadatuon katanya. Ya, itu juga termasuk perlawanan kuasa kegelapan di dalam maksud lapatan nih patikna paduahon kan, dan jadi uluan begu dohot ulpuan nih hadatuhon katanya kan. Jadi banyak sekali sebenarnya termasuk dokumen itu yang secara konsisten HKBP sudah
memerangi kuasa kegelapan di dunia ini. Iya. Terakhir Bang, sebagai seorang pendeta yang memberikan perhatian pada topik okultisme, apa yang ingin Abang sampaikan kepada penonton atau pendengar podcast jika ternyata okultisme ini sangat dekat dengan kehidupannya, atau justru dia sedang melakukan praktek okultisme Bang? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat HKBP dimanapun berada, kalau yang melakukan praktek okultisme, pesan saya seperti khotbah Yesus yang pertama sekali mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, tinggalkan saja. Karena di situ ada kekuatan semu benar, ada kehebatan yang semu benar, tetapi yang sejati di dalam Kristus. Jangan gadaikan imanmu yang sudah dipertaruhkan oleh bahkan nenek moyang kita. 161 tahun HKBP, 5-6 generasi HKBP sudah tinggal di Tanah Batak ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terlalu berharga imanmu hanya untuk mengikuti kegiatan okultisme. Nah, kalau ada ancaman okultisme, percayalah. Seperti yang dikatakan Daud dalam Mazmurnya, beberapa kali dia menyebutkan bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, perlindungan kita. Percayalah Tuhan tidak akan biarkan satu orang pun di antara kita terjebak di dalam kuasa kegelapan. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Bang untuk sharing kita dalam segmen Sherlock ini. Kami belajar sangat banyak dan kami yakin Bapak Ibu dan teman-teman juga mengambil hal-hal yang penting. Bapak Ibu teman-teman, kita masih akan terus berbincang dengan narasumber kita Pendeta Victor Pasaribu, dan selanjutnya kita akan bertemu di segmen Ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Sampai jumpa.